走唔甩噶啦，想走啊，跳落啊！我嚟吩咐你啊，你唔好上嚟啊！過去啦，走啦！Sain UU, tak sain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah tersenyumkah hari ini? Kembali lagi bersama saya John, sebuah film tentang tema yang sangat ini banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda yang dikira bisa kaya dengan cepat ternyata malah hidup semakin melarat, berjudul God of Gambler tahun 1989, dibintangi oleh duo kakak angkat saya yakni Chow Yun Fat dan Andy Lau. Pasti sudah tahu tentang film apa ini. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetris, yang bisa serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu. Dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun, tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi Ko Chun. Saat ini Ko Chun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya, yang pada intinya Ko Chun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya, jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal, yang membuat Ko Chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Ko Chun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko Chun. Sasuga Bakushi no Kami. Kotai 6. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Chun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. 俊哥，你諗清楚啊！陳金城為人咁陰險， 當平賭術，我一定冇法子洗清勝負嘅恥辱。 Karena Ko Chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga. Akhirnya Ko Chun mau membantunya, dan sebagai hadiah si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria Vietnam bernama Lu Wung. Kita panggil saja Dragon. Ini orangnya. Di mana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Chun sampai tiba waktunya pertandingan. 老實會保護你，直到決戰嗰日。 Sementara itu kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan, yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chan, di mana Michael sering sekali kalah dan sudah tahu kalah, tetapi tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya Michael pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jane. Ini parasnya, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jane ketakutan dan sudah tahu salah tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Michael bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya.
嗱，你而家呢？ Kembali ke Ko-chun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nam. Ini bebenguknya, di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Ko-chun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. 不如小弟陪大家玩下咧。 Sebagai seorang god of gambler, Ko-chun nyatanya tidak selalu serius dalam setiap permainan. Bahkan ketika kartunya jelek, Ko-chun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Ko-chun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Ko-chun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. 三條女，陳哥，第日再玩過。多謝喎。 Ko-chun yang sudah paham watak Nam pun sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Ko-chun sengaja memerintahkan supirnya untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Ko-chun yang ketika berhasil dicegat, si supir pun terpaksa buka suara bahwa Ko-chun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si Dragon di mana dia mampu menghajar beberapa buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Ko-chun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya, sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michael, yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. 我喺香港出世㗎，你好行開，唔係咬親你唔關我事㗎。 Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Ko-chun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Ko-chun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. 哎呀，阿七阿爺，黐㗎你，個陷阱係我哋整㗎嘛，送去醫院咪好大鑊。 Merasa ini tanggung jawabnya, Michael pun terpaksa membawa Ko-chun ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya, di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya sampai Ko-chun benar-benar pulih kembali.佢成個細路仔咁，直情一大好環出嚟咁嘅。哎呀，食飯。 Tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Ko-chun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Ko-chun ke tempat judi yang walaupun Jensur melarangnya, Michael tetap membawanya karena Ko-chun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. 大啲300萬咁講啦。嚟嚟，行啦。 Kepada si bos pemilik tempat ini, Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Ko-chun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Ko-chun adalah dia hobi memakan coklat, lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan, yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Ko-chun tetap hobi memakan coklat favoritnya. Saatnya bermain, Michael dan si sahabat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya Ko-chun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Ko-chun bermain sendiri. 喂，你黐線嘅咩？喂，收聲！ Dan hebatnya adalah, meskipun Ko-chun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Ko-chun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut.我哋發財，喂，真係，喂，打俾大家瞓啦！
Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Ko Chun ini, karena hampir mirip seperti karakter Domino di film Deadpool. Jika kalian tahu, Domino adalah salah satu karakter di film Marvel yang merupakan super villain satu-satunya yang bisa memanipulasi keberuntungan sehingga setiap apapun yang dia lakukan pasti beruntung. Keputusan yang dia ambil pasti selalu benar. Ujian esai pasti dia selalu dapat nilai 100. Nah, dalam uji coba ini Ko Chun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya, entah bagaimana caranya. Tetapi ketika Michael sengaja menyembunyikan 2 kartu, yakni 3 scope dan 3 diamond, secara mengejutkan kartu 3 diamond tiba-tiba pindah ke tangan Ko Chun yang pada saat bersamaan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Luar biasa, Burhan. Dari situ Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Ko Chun dengan bermain judi di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap, sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Paman Sing. Ini babangusnya. Tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajak Ko Chun ke sebuah tempat judi, di mana Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain, sehingga Michael meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Ko Chun. 去買啦，去買啊！ Saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Ko Chun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang dimana hal itu adalah bentuk kekesalan Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil, Michael yang kesal pun meninggalkan Ko Chun di pinggir jalan, dimana saat Michael akan pulang, dia pun tak tega jika harus meninggalkan Ko Chun sendirian, sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Ko Chun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh Paman Sing, Michael pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya, di mana Paman Sing mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun, di mana Michael yang pecicilan pun kukulawitan di antara bambu, meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Sing untuk meminta Michael dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang God of Gambler, Ko Chun. Oh yeah. Paman Sing pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya Ko Chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu, tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebilah pisau saja dia bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Setelah Michael berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Ko Chun, di mana di situ ada seorang wanita cantik bernama Yuli yang merupakan kekasih dari Ko Chun, dan tak lama muncullah ajudan atau orang kepercayaan Ko Chun bernama Yi. Kita panggil saja Samsul. Ini bebenguknya. Ternyata selama ini Samsul merupakan duri dalam daging, oleh karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Ko Chun, sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini membuat Samsul mulai memiliki niat jahat, yakni ingin menguasai semua harta Ko Chun dan juga memiliki kekasihnya, yakni Yuli. Saat itulah Samsul berusaha untuk menggadabah si Yuli, namun karena Yuli masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Yuli pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam suara milik Yuli pun berhasil diketahui oleh Samsul, yang kasetnya langsung dibakar, sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. 6個音，
Dan betapa edannya si Samsul ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan si Nam, di mana Samsul meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Kochun, sehingga hartanya akan dibagi dua 50-50 antara Nam dan si Samsul. 人我俾你啊，但係點先揾到高段出嚟？我收到風， Kembali ke Michael dan Kochun yang didatangi oleh Dragon. Awalnya mereka menganggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Kochun. Tetapi ketika muncul para penjahat utusan si Nam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. 咩人嚟㗎？敵人。 Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar, di mana Kochun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul yang sadar jika Kochun sudah hilang ingatan, sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba ya, Michael berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri. Ketika Kochun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan, bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Di mana saat Dragon meneriaki Kochun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul dan... Setelah membantai habis semua penjahat, Kochun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana, di mana dia tak sengaja tijalikeh yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya tidak gor kaca, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Kochun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya, di mana saat siuman di situ sudah ada si Samsul yang mengatakan bahwa selama Kochun menghilang, Yuli mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas, yang padahal kita semua tahu bahwa bengok si Samsul ini telah ngawadul dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. 我保唔到阿嫂，你打我啦！俊哥，你打我！ Saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang si Samsul, namun karena Kochun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Kochun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Yuli yang menemani. Kini si Jasonnya pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya. 你話佢啲有冇？ 你仲食朱古力？肥死你啊！ Samsul sendiri senang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kochun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya, ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut. Beliau bernama Chan Kamsing. Kita panggil saja Kamsing. Duel Kochun dan Kamsing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi maniak melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kamsing berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya, sehingga keuntungan mereka akan jadi double. Taruhan menang, harta Kochun pun juga akan dikuasai. 佢每一次偷雞嘅時候都不知不覺咁樣摸下自己嘅玉戒指。 Dan untuk memastikan kemenangan Abah Kamsing, Samsul sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang, sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Kochun pun nekat menyamar sebagai pramusaji, mencoba kembali menjelaskan bahwa Samsul orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. 佢話你想殺我，到底有冇咁嘅事？ Dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kochun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu, Michael diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle sang God of Gambler. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya, yang tentu saja Samsul sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. 驗批唔得，可以開始啦。
Tidak melibatkan deposit 1-2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta, tapi bukan rupiah, melainkan dalam bentuk mata uang dolar yang Ko Chun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Abah Kamsing yang jahat tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan 20.000 dolar di mana Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah, sehingga ketika kartunya jelek, Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. 5萬，陳生。 Babak kedua, permainan pun semakin sengit di mana Ko Chun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah. Edan gak tuh? Yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak, bahkan AdSense dari YouTube saya selama 10 tahun pun tidak akan pernah mencapai jumlah sebanyak itu. 冇理由第5隻牌少得個500萬。吸手傾辦法。 Dan lagi-lagi Ko Chun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100% bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. 後生仔，係你未夠老，你似乎睇通晒我啲牌。 Babak terakhir tepat saat sedang pembagian kartu, Ko Chun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Ko Chun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. 400萬。 似乎你個篋裏頭冇咁多。 Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Ko Chun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya, sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut, sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan mewek pada pertandingan ini. 好運嘅唔止係你一個。 Dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Ko Chun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna, yakni 4 kartu as. Saya tidak paham permainan poker, jadi kurang tahu nama untuk jenis kartu seperti ini. Yang jelas, Ko Chun berhasil memenangkan babak terakhir ini yang membuat semua harta si Abah Kamsing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Ko Chun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasannya kacamata khusus milik si Abah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana Ko Chun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens seharga lebih mahal dari milik si Kamsing. 價值11萬美金。 Saat itulah Ko Chun berbisik kepada Samsul dengan mengatakan, "Dasar pengkhianat kamu," lalu memberikan sebuah pistol mainan, sehingga ketika Samsul dikira akan membunuh Kamsing, Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Samsul hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si Dragon yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua, di mana Ko Chun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. 解仲未燒完。 Setelah semua berakhir, si pria Jepang pun sangat berterima kasih kepada Ko Chun yang telah membuat si Kamsing miskin dan akan dipenjara, di mana saat Ko Chun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut, Ko Chun pun menolaknya dan hanya ingin dibelikan 1 coklat favoritnya dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Ko Chun, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa, sehingga ya sudahlah, mungkin ini nasibnya. 再見。 Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok 1 batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Ko Chun bersama nenek Michael yang sudah dibelikan kalung emas 50 gram, di mana Ko Chun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang, Michael dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. 拉斯維加斯。 益你啦。 Tamat, ending yang cukup menjackpotkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini sudah sangat jelas dan sudah sangat sering disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, yaitu jangan main judi, titik.
kalau tidak punya modal. Cuau, cuau, cuau. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu betis David Beckham.